Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kimi Zero episode ke-11. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya and so let's go. Episode dibuka dengan diperlihatkannya Runa dan juga Ryuto yang saat ini sedang berduaan di sebuah taman, yang mana sebelumnya mereka sengaja untuk saling ketemuan di saat sebelum Ryuto masuk jam kursusnya pada hari ini. Lantas di sini Runa mencoba membahas hubungan Nikoru dan juga Sekiya yang sepertinya sudah berjalan 2 minggu semenjak festival budaya sekolah. Selain itu, ternyata hari ini Nikoru berniat melakukan mabar bersama Sekiya, sekaligus menjadi pengalaman pertama bagi Nikoru melakukan hal tersebut. Seketika itu, Ryuto pun merasa sangat terkejut bahwa Nikoru dan juga Sekiya akan melakukan mabar pada malam ini. Lalu di sini Runa mencoba bertanya kepada Ryuto tentang kabar dari Ichi setelah Ichi ditolak oleh Akari. Dan ternyata setelah kejadian itu, Ichi sama sekali belum terlihat masuk ke sekolah sebab Ichi melampiaskan emosinya dengan bermain sebuah game. Tidak hanya itu, rupanya Nishi juga merasa agak galau setelah mengetahui tentang Nikoru yang telah berbaikan kembali dengan Sekiya. Dan tak lama kemudian ketika Ryuto hendak pergi ke tempat kursusnya, di sini Runa terlihat agak kurang bersemangat, seolah ada sesuatu yang sedang ia pikirkan tentang Ryuto. Hari esok pun tiba, ketika Nikoru baru saja datang ke kelas. Di sini awalnya Runa dan Akari terlihat begitu senang karena mereka merasa Nikoru akhirnya bisa mabar bersama Sekiya. Namun setelah melihat wajah dari Nikoru, di sini mereka pun malah merasa cukup cemas sebab ternyata kemarin Nikoru tiba-tiba dicampakkan oleh Sekiya. Yang mana kemarin Sekiya meminta Nikoru untuk melupakan dirinya sebab saat ini Sekiya ingin berfokus dalam ujian masuk kuliahnya. Dan karena kebetulan Ryuto dan Nishi tengah berada di sana, seketika itu mereka pun merasa sangat terkejut dengan yang dikatakan Nikoru tadi. Lalu ketika setelah kursus, saat ini Ryuto pun meminta penjelasan kepada Sekiya tentang alasan Sekiya yang tiba-tiba meminta putus dengan Nikoru. Lantas di sini Sekiya pun menjelaskan bahwa memang dirinya harus fokus pada ujian masuk kuliah dan jika tidak maka dirinya akan mengulangi kesalahan yang sama sebab pastinya ia akan disibukkan dengan berpacaran bersama Nikoru. Selain itu, Sekiya juga tidak ingin Nikoru membuang waktunya bersama dirinya sebab pastinya ia akan jarang perhatian terhadap Nikoru. Dan karena Nikoru masih ada teman-teman di sisinya, pastinya Nikoru nanti akan bisa kembali bersemangat lagi. Ryuto yang mendengarnya pun tidak bisa berkata-kata sebab sepertinya Sekiya sudah memikirkan hal ini secara matang-matang. Lantas di sini Sekiya mencoba bertanya kepada Ryuto tentang kelanjutan hubungan Ryuto dan juga Runa setelah festival sekolah. Dan dengan agak lemas, di sini Ryuto pun mengatakan bahwa sepertinya hubungannya dengan Runa saat ini agak merenggang dan sewaktu-waktu bisa saja semakin buruk jika Ryuto salah dalam melakukan sesuatu. Selain itu, sebagai bentuk pencegahan, di sini Ryuto memutuskan untuk berhenti berhubungan dengan Maria agar Runa tidak lagi merasa tersakiti. Sekiya yang mendengarnya pun awalnya agak kurang setuju jika berpacaran dengan Runa malah membatasi pertemanan Ryuto dengan wanita lain. Namun di sini Ryuto pun menegaskan bahwa sejak awal dirinya sudah bertekad tidak akan membuat Runa merasa tersakiti dengan ia yang akan berusaha untuk menjauhi gadis lain. Sekiya yang mendengarnya pun merasa iri terhadap Ryuto sebab mengapa dulu dirinya tidak seperti Ryuto yang bisa berkomitmen dalam hubungan asmaranya. Lalu di saat yang sama, kini kita diperlihatkan Runa dan Nikoru yang saling ketemuan sehabis mereka yang bercurhat tentang hubungan asmara mereka masing-masing. Yang mana di sini mereka sama-sama merasa bahwa hubungan asmara mereka sama-sama tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Selain itu, di sini Runa juga telah membulatkan tekadnya dan ia akan mengatakan sesuatu hal yang penting dengan Ryuto nanti. Beberapa saat pun berlalu, ketika Ryuto baru saja pulang, ia kebetulan bertemu dengan Maria yang saat ini juga baru saja pulang dari tempat kursusnya. Lalu saat di tengah perjalanan, di sini Ryuto meminta kepada Maria agar jangan lagi saling mengobrol sebab Ryuto tidak ingin Runa merasa salah paham lagi terhadap dirinya.
Lantas di sini Maria pun mengiyakannya sebab ia sendiri juga merasa tidak enak dengan Runa. Yang mana sejak kecil ketika dirinya merebut apapun dari Runa selalu saja dengan senang hati memilih mengalah meskipun barang tersebut merupakan barang berharga bagi Runa. Oleh sebab itu, Maria dengan senang hati menerima permintaan Ryuto karena ia juga tidak ingin membuat Runa merasa tersakiti jika dirinya memaksa untuk merebut Ryuto dari Runa. Dan agar tidak membuat Maria merasa bersedih, di sini Ryuto pun mengungkapkan kepada Maria bahwa meskipun dirinya tidak akan bisa berpacaran dengan Maria, namun tak bisa dipungkiri bahwa Maria merupakan cinta pertama dari Ryuto. Maria yang mendengarnya pun tentu merasa sangat senang, seolah perasaannya sudah terbalaskan oleh Ryuto. Lalu ketika mereka menuju jalan pulang masing-masing, di sini Ryuto pun mencoba mengabari Runa untuk memberitahu tentang dirinya yang tidak akan berhubungan lagi dengan Maria. Namun belum sampai Ryuto membicarakan hal tersebut, tiba-tiba Ryuto mendengar suara dari Maria yang sepertinya tengah dicopet oleh seorang penjahat. Dan untungnya di sini Ryuto datang tepat waktu sehingga penjahat itu pun segera pergi dari sana. Lalu kini mereka pun menuju ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian ini. Dan di saat Maria mencoba mengecek tasnya, rupanya anting-antingnya tidak ada di dalam tasnya karena sepertinya anting tersebut tadi dicuri oleh penjahat tadi. Lalu tak lama kemudian ketika Maria tengah ditangani oleh pihak kepolisian, di sini Ryuto kembali menghubungi Runa dan mencoba menjelaskan tentang yang sedang dialami Maria saat ini. Lantas ketika Ryuto hendak berbicara mengenai hubungannya dengan Maria, di sini tiba-tiba Runa malah menyela perkataan Ryuto dan mengatakan bahwa dirinya ingin membicarakan sesuatu yang penting bersama Ryuto pada hari Sabtu nanti. Waktu pertemuan pun telah tiba. Dan karena Ryuto tidak ingin Runa merasa salah paham, di sini awalnya Ryuto berniat menjelaskan kepada Runa tentang alasan dirinya yang bisa bertemu dengan Maria pada tempo hari yang lalu. Namun belum sampai Ryuto berbicara, tiba-tiba Maria malah menyela omongan Ryuto dengan meminta agar mengakhiri hubungan mereka saat ini juga. Seketika itu Ryuto pun merasa sangat terkejut dengan pernyataan tiba-tiba dari Runa. Dan di sini awalnya Ryuto tidak bisa berkata-kata sebab Runa sendiri yang meminta terlebih dulu seolah Runa merasa kurang puas terhadap Ryuto. Lalu ketika mereka melihat suasana di sekitar taman, di sini mereka pun teringat dengan kebersamaan mereka, mulai dari mereka yang sering jalan bersama-sama hingga mereka yang melihat anak kecil yang kini sedang bersama dengan keluarganya. Yang mana dulu Runa sempat mengatakan bahwa ia berkeinginan untuk membuat keluarganya sendiri setelah perceraian dari kedua orang tuanya. Lantas di sini tiba-tiba Ryuto menangis di hadapan Runa sembari mengatakan bahwa dirinya masih belum siap untuk putus dengan Runa. Yang mana di sini Ryuto pun merasa kebingungan mengapa Runa masih saja salah paham padahal dirinya juga telah bertekad untuk menghentikan hubungannya dengan Maria. Lantas di sini Runa pun juga ikut menangis sembari mengatakan bahwa dirinya sendiri juga merasa kebingungan mengapa tiba-tiba ada rasa yang mengganjal pada dirinya. Lantas setelah Runa mengakui kesalahannya, kini akhirnya mereka pun bisa kembali berbaikan dengan Ryuto yang kini tengah mencoba memeluk Runa. Dan di saat momen tersebut, tiba-tiba Ryuto tak sengaja disenggol mainan anak kecil sehingga suasana haru tersebut berubah menjadi suasana gembira. Hari pun semakin sore. Di sini Ryuto mencoba meminta maaf kepada Runa yang mana karena ia sudah tidak lagi berteman dengan Maria, maka ia tidak bisa membantu Runa untuk kembali berbaikan lagi dengan Maria. Dan berbicara soal Maria, di sini Runa pun mengungkapkan bahwa anting sebelah yang ia kenakan sebenarnya adalah sepasang anting-anting yang sebelahnya ia berikan kepada Maria. Seketika itu, tiba-tiba Ryuto pun mengajak Runa ke sebuah kuil untuk mencari sesuatu di sekitar sana. Dan setelah Ryuto menemukan sebuah anting di semak-semak, rupanya anting tersebut merupakan milik Maria yang tempo lalu tak sengaja dicopet oleh penjahat. Yang mana menurut info, biasanya para pencuri akan menyembunyikan barang curiannya di sekitar kuil tersebut. Dan karena Ryuto telah menemukan barang berharga milik Maria, sehingga kini Runa memiliki suatu rencana untuk bisa berbaikan kembali dengan Maria. Hari esok pun tiba. Ketika Maria tengah mendapatkan penghargaan di kelasnya, tiba-tiba Runa mengatakan rasa bangganya terhadap Maria yang notabene merupakan adik kandung dari Runa.
Seketika itu, Maria dan yang lainnya pun merasa sangat terkejut dengan pernyataan tiba-tiba dari Runa. Selain itu, Runa juga menjelaskan bahwa ia dan Maria terpaksa menggunakan marga yang berbeda setelah kedua orang tua mereka saling bercerai. Dan di saat jam kosong, di sini Runa pun mengembalikan anting milik Maria yang kemarin sempat ditemukan oleh Ryuto dan juga Runa. Dan sejak saat itu, akhirnya hubungan mereka berdua bisa kembali seperti sedia kala. Dan bahkan teman-teman Runa sepertinya mau berteman bersama Maria setelah mengetahui bahwa Maria merupakan adik kandung dari Runa. Oke, untuk pembahasan Kimi Zero episode ke-11 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.